Cerita dimulai dengan sekelompok remaja yang berpesta di perahu layar ketika sesuatu menabrak perahu mereka. Awalnya mereka mengabaikannya, tetapi dampaknya bertambah kuat hingga papan lantai mulai pecah. Seekor hiu besar menerobos bagian tengah perahu dan melemparkan semua orang ke laut. Saat kelompok itu berjuang untuk naik kembali ke kapal, hiu itu mendekat. Tak lama kemudian seorang seperti penjaga pantai berhasil menembak dan membius hiu itu dan menyelamatkan kelompok itu. Kejadian malam itu masuk berita koran. Dijelaskan bahwa hiu yang menyerang sekelompok remaja sebelumnya adalah hiu percobaan yang telah kabur. Dr. Susan Malister dipanggil oleh Direktur Chimera Pharmaceuticals atas insiden tersebut. Diketahui Dr. Susan adalah pemimpin eksperimen di fasilitas Aquatica. Ia telah melakukan eksperimen pada hiu untuk menemukan obat penyakit Alzheimer. Namun, eksekutif perusahaan Russell Franklin yakin proyek tersebut menjadi terlalu berbahaya. Untuk mengamankan pendanaan berkelanjutan, Susan menjanjikan hasil inovatif yang dapat meningkatkan saham mereka secara dramatis dalam waktu 48 jam. Untuk meyakinkan, Russell ikut bersama Dr. Susan kembali ke Aquatica, stasiun terpencil yang sebagian besar berada di bawah air. Sesampainya di sana, ahli biologi kelautan Janet Higgins menyambutnya dan mereka menyaksikan Carter, orang di awal film yang menangkap hiu, dengan cekatan menghindari hiu sambil mencongkel plat nomor dari rahangnya. Meskipun Russell memujinya, Carter menunjukkan sedikit minat untuk membuat seorang pengusaha terkesan. Janice menjelaskan bahwa kehadiran Russell bukanlah rahasia. Dia jelas ada di sana untuk mengevaluasi mereka. Dia kemudian memperkenalkannya kepada 3 hiu berukuran luar biasa besar yang dibiarkan untuk percobaan mereka. Kemudian, sebagian besar staf berangkat untuk akhir pekan, meninggalkan kru inti. Di tempat lain, Tom Scoggins mengkritik Carter karena menggunakan 2 tembakan untuk menaklukkan hiu yang lepas, alih-alih 1, sehingga Carter membalas bahwa pena itu tidak diamankan dengan benar, meski Scoggins bersikeras sebaliknya. Carter menekannya setinggi pulpen, dan Scoggins mengakui tingginya hanya 8 kaki. Sementara itu, Janice mengajak Russell berkeliling struktur bawah air Aquatica, tempat tinggal di tingkat pertama, laboratorium air dan bengkel di tingkat kedua, serta teknik dengan akses masuk basah di tingkat ketiga. Welcome to Aquatica. Di kantornya, Susan berdebat dengan Dr. Jim Whitlock, yang mendesak pasien dengan subjek tes gen 2 mereka, tetapi dia bersikeras agar mereka terus maju. Di ruang kedap udara, Russell mewawancarai Carter, yang tidak memberikan rincian apapun dan secara belak-belakan menyatakan bahwa pekerjaannya tidak melanggar pembebasan bersyarat dan dia tidak berminat mengubah dunia, tidak seperti para ilmuwan. Anehnya, kejujuran ini memuaskan Russell. Di dapur, koki bernama Preacher berdebat secara verbal dengan burung beo peliharaannya sambil menyiapkan makanan. Kemudian, operator menara Brenda Carnes memanggil Susan ke permukaan. Mengharapkan sebuah pertemuan, saat Susan ke permukaan, ia terkejut mendapati ruangan itu kosong. Hingga tak lama kemudian beberapa kembang api meledak, memperlihatkan perayaan ulang tahun kejutan yang disiapkan oleh kru. Mereka menghabiskan malam dengan minum-minum dan berdansa. Selama pesta, Carter mengingatkan Susan tentang undangan sebelumnya untuk bergabung minum, tetapi Susan menolaknya dan lebih memilih fokus pada penelitiannya. Sementara itu, Jim dan Janice menjelaskan bahwa mereka menggunakan penambah hormon untuk memperbesar otak depan hiu betina, meningkatkan hasil protein yang mampu mengaktifkan kembali sel-sel otak manusia yang tidak aktif. Carter kemudian mengutarakan keyakinannya bahwa hiu uji mereka berburu dalam kelompok yang terkoordinasi, sehingga membuat mereka semakin berbahaya. Ia berpendapat bahwa melepaskan hiu yang ditangkap terlalu cepat adalah sebuah kesalahan. Namun, Susan menekankan bahwa jika hasil tidak tercapai besok, semua orang akan kehilangan pekerjaan. Setelah dia pergi, Scoggins meyakinkan Carter bahwa pagar telah dinaikkan. Keesokan harinya, badai mendekati Aquatica. Saat Scoggins dan Carter mengamankan fasilitas tersebut, Carter dikirim ke terowongan untuk menangkap seekor hiu. Dia dihadang oleh 2 hiu di antaranya,
tetapi mereka mundur saat dia mengarahkan senjatanya. Terkejut, Russell menyadari hewan itu mengenali ancaman senjata itu. Tak lama kemudian, kamera mereka rusak karena hiu-hiu itu sengaja melumpuhkan mereka. Meski terisolasi, Carter terus maju dan memasuki kandang. Ia diserang sekali lagi, tetapi berhasil menaklukkan hiu itu dengan tombaknya dan predator yang tak sadarkan diri itu dibawa ke laboratorium untuk diperiksa sementara tim memantau tanda-tanda vitalnya. What in God's creation? Online transferring exotics to remote terminals. Setelah memastikan hiu itu dibius, Susan melangkah ke platform dan memasang perangkat di kepala hiu. Hiu itu berkedut, tetapi dia terus menekan, menusuk tengkoraknya dan mengeluarkan kompleks protein. Sampel tersebut dicampur ke dalam kultur neuron dari seorang pasien Alzheimer, dan tim menyaksikan dengan takjub saat sel-sel tersebut aktif kembali. 6.560 seconds. Congratulations. Dalam perayaannya, Jim menyalakan sebatang rokok dan mendekati hiu itu, tetapi tiba-tiba hiu itu terbangun dan menggigit lengannya hingga putus. Carter segera keluar dari platform saat hiu itu meronta-ronta dan mengambil senjata tombak dari lemari. Namun sebelum dia dapat menembak, Susan melepaskan hiu itu kembali ke air. Are you insane? Paramedics need back now. Saat Janice berupaya menghentikan pendarahan Jim, Brenda meminta evakuasi helikopter. Namun badai membuat pendaratan menjadi sulit, tetapi Carter keluar untuk memandunya. Jim diikat ke tandu dan dikaitkan ke derek helikopter. Namun saat kru mundur masuk ke fasilitas, mesin derek macet. Jim jatuh kembali ke air, dan beberapa saat kemudian, sesuatu menarik tandu dan menyeret helikopter ke bawah. Pesawat itu menabrak fasilitas dan meledak. Saat terjadi benturan, menewaskan pilot dan Brenda. Di dalam, tim berjuang untuk mendapatkan kembali visual di monitor. Melalui jendela, mereka melihat seekor hiu membawa tandu Jim di mulutnya. Hiu itu membantingnya ke kaca, memecahkannya hingga jendela pecah dan membanjiri laboratorium. Carter terjebak dalam gelombang tersebut, tetapi berhasil berenang menuju tempat aman. Dengan bantuannya, yang lain memaksa menutup pintu yang macet untuk menghentikan masuknya lebih banyak air. Sementara itu, Pritchard di dapur mengalami guncangan dan mencoba meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab. Dengan tangga terendam dan lift dinonaktifkan, kelompok itu menyadari mereka terjebak di sublevel 2. Strukturnya terus berguncang dan Pritchard menganggapnya sebagai tanda akan musibah yang akan datang. Carter mengusulkan untuk bergerak melalui ruang laboratorium untuk mencapai sub 3 di mana mereka dapat membawa kapal selam ke permukaan. Pada sublevel 1, Pritchard mengikuti suara-suara. Tak lama kemudian air datang dan tersapu oleh gelombang air yang deras. Di tempat lain, saat kelompok itu melewati laboratorium, mereka mendengar suara gedoran di balik pintu. Ada yang berspekulasi bahwa itu adalah ulah hiu. Penghalang itu akan segera runtuh, memaksa mereka berlari menuruni koridor dan masuk ke palka pemeliharaan tepat saat air menerjang masuk. Setelah aman, Russell menantang Carter, menanyakan apakah menurutnya ada hiu di balik kehancuran itu. Carter menduga hal itu dilakukan oleh hiu Gen 2. Russell menyimpulkan hiu-hiu itu sengaja menargetkan mereka dan menuntut jawaban. Susan dengan enggan mengakui bahwa otak hiu itu terlalu kecil untuk menghasilkan cukup protein, jadi dia merekayasa genetikanya agar tumbuh lebih besar. Hal ini pada gilirannya membuat mereka lebih cerdas. Dia bersikeras bahwa perlu dicari pengobatan untuk penyakit otak degeneratif, tetapi yang lain tetap tidak yakin. Sementara itu, Pritchard mencari jalan keluar lain ketika dia menyadari seekor hiu datang. Sang koki mati-matian berenang untuk menyelamatkan diri dan nyaris lolos ke dapur tempat hiu itu lewat tanpa menyadarinya. Kembali di sub 3, Scoggins meyakinkan kelompok itu bahwa pagar pembatas akan menahan hiu-hiu itu. Ketika mereka mencapai pintu kedap udara, mereka mendapati kapal selam itu hancur. Di dapur, Pritchard mempersenjatai diri dengan kapak dan naik kerak di atas air. Burung beonya mendarat di pot terdekat, lalu ditelan oleh hiu yang tiba-tiba muncul. Rak itu runtuh dan menjatuhkan Pritchard ke dalam air, dan ia nyaris lolos ke dalam oven dan membantingnya hingga tertutup tepat saat hiu mendekat. Come on, bird.
Di sublevel 3, kelompok yang terjebak berdebat tentang langkah mereka selanjutnya. Ketegangan meningkat, dan Janich menyerang Susan karena menempatkan mereka dalam situasi ini. Karena hanya ada sedikit pilihan, Russell mengusulkan agar mereka meninggalkan fasilitas itu dan berenang ke perairan terbuka. Di dapur, Hugh itu mengaktifkan oven, mengisinya dengan gas. Preacher menggunakan kapaknya untuk masuk ke kompartemen atas dan memanjat keluar. Dia melompat melalui pintu atas tepat saat Hugh itu terjepit di dalam. Memanfaatkan kesempatan itu, ia melemparkan korek api ke Hugh tersebut, sehingga memicu gas dan meledakkan dapur. Ledakan itu mengguncang lantai bawah tempat yang lain bersiap untuk menyelam. Russell optimis dengan peluang mereka, tetapi Scoggins tetap ragu. Ia menyarankan untuk menaiki tangga pemeliharaan sebagai gantinya, sambil memperingatkan bahwa jika ruang kedap udara permukaan hancur akibat ledakan, hilangnya tekanan yang diakibatkannya dapat membanjiri seluruh fasilitas. Susan bersikeras mereka tidak bisa mengambil risiko kehilangan Aquatica, tetapi Scoggins menolak lagi mempertaruhkan nyawanya demi penelitiannya. Russell memotong pembicaraan mereka, dan menceritakan saat ia dan krunya pernah selamat dari longsoran salju di pegunungan Alpen. Ia mengungkapkan bahwa krunya melarikan diri dengan mengorbankan 2 anggotanya, dan mendesak semua orang untuk berhenti berdebat, bekerja sama, dan fokus pada kelangsungan hiduplah yang mereka butuhkan. Namun, saat dia menyampaikan pidatonya yang berapi-api, Going to fight. seekor hiu tiba-tiba muncul dari kolam di belakangnya, menggigitnya dan menyeretnya ke dalam air. Tim hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat air berubah menjadi merah karena darahnya. Terguncang, Scoggins menyarankan untuk menunggu penyelamatan. Untuk memfokuskannya kembali, Carter bertanya apa yang akan terjadi jika air dalam jumlah besar membanjiri fasilitas itu, dan Scoggins dengan murah menjelaskan bahwa penyangga akan runtuh terlebih dahulu, diikuti oleh dinding. Carter kemudian bertanya apakah dia ingin duduk dan menunggu hal itu terjadi. Dengan enggan, Scoggins setuju untuk maju. Kelompok itu membuka palka perawatan, tetapi tekanannya tidak stabil dan air melonjak masuk. Mereka bergegas masuk tetapi kesulitan untuk menutup pintu sementara para wanita menaiki tangga terlebih dahulu. Para lelaki itu menahan pintu hingga akhirnya tertutup rapat, lalu bergegas naik. Di atas lift terjadi kebakaran, menghujani mereka dengan puing-puing api. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terus maju, berharap mencapai sublevel 1. Ketika mereka mendengar suara dentuman dari bawah, Carter menyadari ada hiu lain yang mencoba menerobos. Level 2 is only partially flooded. Buy some time. Go! 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 Dia mengajukan diri untuk membuka sublevel 2, dan melepaskan air di sana untuk mengulur waktu. Hiu itu berhasil menerobos pintu, menyebabkan air naik dengan cepat. Carter berhasil mencapai permukaan itu, tetapi begitu ia mencungkilnya, gelombang air mendorongnya, tetapi ia berhasil berpegangan pada tangga dan nyaris menghindari hiu itu. Banjir makin parah dan tiang-tiang tangga fasilitas patah. Tangga terlepas dari dinding dan Janich jatuh ke air sementara yang lain berhasil berpegangan. Carter mencoba meraih Janich, tetapi terlambat. Hiu itu mendatanginya terlebih dahulu. Carter dalam keadaan hancur bersama para penyintas yang berpegangan pada sisa tangga. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dentuman bergema dari sisi yang lain. Dan yang mengejutkan mereka, ternyata itu tidak lain adalah Preacher. Preacher menarik mereka ke tempat aman, tetapi mereka segera menemukan tangga menuju permukaan juga banjir. Preacher menyebutkan telah menaklukkan salah satu hiu. Carter dan Scoggins menyimpulkan bahwa jika mereka dapat mengaktifkan generator darurat, mereka dapat menguras tangga. Mereka menuju ke laboratorium yang banjir sementara Susan dan Preacher tetap tinggal di sublevel 1. Menunggu dengan cemas, Susan bersikeras mengambil data penelitiannya dari tempat tinggalnya, dan Preacher menegurnya karena memprioritaskan sains setelah begitu banyak kehilangan, tetapi dia berpendapat kematian tidak akan berarti apa-apa jika datanya hilang. Di dalam lab, Carter menerobos reruntuhan dan kabel-kabel yang menggantung, namun yang ia hadapi hanyalah mayat Jim. Pemandangan itu mengejutkannya dan dia pun bergegas ke permukaan untuk berteriak. Scoggins muncul segera setelahnya, setelah mengikutinya.
Di kamar Susan, Preacher merekam dengan handycam apa yang dia yakini sebagai pesan terakhirnya. Karena tidak yakin kebijaksanaan apa yang harus ditinggalkan, ia memutuskan untuk membagi resep omelet rahasianya. Pada saat yang sama, Carter dan Scoggins mencapai generator dan berhasil menyalakannya. Namun kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Hiu itu datang dan menangkap Scoggins, mencabik-cabiknya dan menghancurkan panel kontrol dalam pergulatan itu. Carter berenang ke pintu dan nyaris berhasil membukanya sebelum hiu itu dapat menjangkaunya. Sementara itu, Susan memasuki labnya dan dengan hati-hati mengambil data penelitiannya dari lokernya. Sirip hiu tampak di belakangnya, tetapi ternyata itu adalah bagian dari model yang ada di ruangan itu. Dia mendorongnya ke samping, hanya untuk melihat sirip lain yang mengarah langsung ke arahnya. Hiu sungguhan menerjang, memaksa Susan memanjat kerak, tetapi datanya terlepas dari tangannya. Dia mencoba mengambilnya, tetapi usahanya hampir membuat lengannya terluka. Bertindak cepat, Susan menarik kabel dari kotak listrik ruangan, melepas baju selamnya, dan dia memasukkan kabel hidup ke dalam air. Listrik mengalir deras ke seluruh ruangan dan membunuh hiu itu. Data penelitiannya hancur dalam proses tersebut. Susan bertemu kembali dengan Carter dan Preacher. Dia menyebutkan kehilangan datanya dan telah menaklukkan salah satu hiu. Ketiganya lalu menuju ruang dekompresi. Karena tangga masih terendam banjir, satu-satunya pilihan mereka adalah berenang ke permukaan. Carter mempersenjatai diri dengan alat pemadam api untuk mengalihkan perhatian hiu terakhir. Ia membuka katup ruang, membiarkan air mengalir masuk. Saat air terisi, ketiganya berpegangan tangan sementara Preacher memimpin mereka dalam doa. Setelah penuh, Carter membuka poros dan mendorong yang lain keluar. Carter melepaskan alat pemadam kebakaran untuk memancing hiu itu pergi, sehingga kelompok itu mendapat kesempatan untuk muncul ke permukaan. Saat mereka menerobos, hiu itu menangkap Preacher dan menyeretnya melintasi air. Susan dan Carter berenang menjauh saat Preacher melawan dan menusuk mata hiu itu dengan kalung salibnya, memaksanya melepaskannya. Carter bergegas menyelamatkannya, dan bersama-sama mereka mencapai daratan. Setelah merawat luka Preacher, Susan bertemu dengan Carter. Di sana, Carter menyadari bahwa fasilitas tersebut telah tenggelam lebih dalam, dan menyimpulkan bahwa hiu-hiu tersebut secara strategis mengejar mereka untuk sengaja menenggelamkan fasilitas tersebut, sehingga menurunkan pagar dan menciptakan rute pelarian. Bertekad untuk menghentikan hiu itu, Susan memutuskan untuk membunuhnya. Carter mengisi bubuk mesiu ke dalam tombak dan memerintahkan Susan untuk menghubungkannya ke baterai aki setelah ia mengenai sasaran, mengubahnya menjadi bahan peledak. Saat hiu itu menabrak pagar dengan maksud melarikan diri, Carter bersiap untuk menembak. Tepat saat ia membidik, hiu itu menyelam kembali ke dalam air, memanfaatkan lubang pada pagar yang melemah untuk memperlebar rute pelariannya. Memutuskan untuk bertindak sebagai umpan, Susan memotong tangannya dan menyelam untuk menarik perhatiannya. Hiu itu menyerang, tetapi saat Susan berjuang untuk kembali ke tempat aman, tangga itu pun roboh. Carter menyelam untuk membantu, tetapi hiu itu mencapainya terlebih dahulu dan membunuhnya. Hiu itu kemudian menyerang Carter, yang mencengkeram siripnya saat hiu itu meronta-ronta liar dalam upaya melepaskan diri darinya. Sementara itu, Preacher sadar kembali dan melihat tombak Carter, dan segera mengetahui rencananya. Dia menembak sirip hiu dan mengenainya, namun secara tidak sengaja menembus dan melukai paha Carter. Carter berteriak pada Preacher untuk meledakkan bom. Meski ragu-ragu karena tahu hal itu akan membunuhnya juga, Preacher memicu bahan peledak saat hiu itu melarikan diri dari kandang. Carter berhasil berpegangan pada pagar sementara ledakan melenyapkan hiu tersebut. Tak lama kemudian, Preacher tersenyum lega saat melihat Carter masih hidup dan kedua pria itu berkumpul kembali. Segera setelah itu, kru lainnya kembali dari akhir pekan dan film berakhir dengan Carter dan Preacher berhenti dari pekerjaan mereka. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.